Hari ini buka puasa bersama keluarga. Kemarin kita sama mama, sekarang sama papa, dan juga sama tim. Sama ada Adi juga. Kita hari ini sekalian dalam rangka syukuran. Syukuran apa? Mungkin bisa dijelaskan? Enggak, karena alhamdulillah puasanya lancar. Ya, syukuran apa kalau? Apa itu, Pak? Syukuran apa ya? Kita bilang puasanya lancar. Terpilih jadi anggota dewan. Ya alhamdulillah kan sudah hampir setahun lebih ya. Farel sama Sari itu dari awal tahun lalu jadi puasa. Ya, halo. Puasa ketemu puasa ini kita turun mendampil ketemu masyarakat, menyapa warga. Ada 700 lebih ya. Ya, alhamdulillah lebih dari 150.000 masyarakat, dan hari ini hasilnya pleno yang disahkan. Jadi alhamdulillah betul sekalian merayakan terpilih menjadi anggota legislatif. Ada nazarnya masih Kak Vero misalkan mungkin kalau misalkan sudah terpilih nih, nazar dari pribadi langsung apa sih kamu tahu? Kenapa udah senyum-senyum, Adik? Lah enggak. Ya siapa tahu kakak ada nazar gitu. Mau masih adanya mobil? Enggak lah. Yang pasti ya, apapun pencapaian sampai di titik ini itu tidak lepas dari doa dan dukungan orang-orang terdekat. Jadi bukan ke nazar sih, mungkin lebih ke cita-cita bahwa ketika lebih sukses lagi dan mendapatkan apa yang dicita-citakan, itu sudah seharusnya dan sepatutnya kalau kita punya rezeki, kita membahagiakan dan berbagi kepada orang-orang terdekat, seperti papa, adik, mama, dan semua tim yang selalu mendukung setiap harinya pasti. Tapi kamu menyangka nggak sih bahwa di partai kamu sendiri adalah yang tertinggi usahawannya? Ya, yang pasti alhamdulillah Allah Akbar banget, Allah Maha Besar. Kadang-kadang manusia punya rencana, tapi rencana Allah lebih indah. Kita menyangka lah anak muda yang berasal dari entertainment mengikuti kontestasi politik yang kita targetnya nggak nyampe segitu ya Pak, di bayangan kita tidak mencapai angka segitu. Kita ketika pemilihan direkap naik dari kecamatan ke provinsi sampai akhirnya sekarang udah di nasional, ternyata hasilnya di luar prediksi dan alhamdulillah. Berapa nih Kak Vero kalau hitung-hitungan besar? Dari real count dan disahkan suaranya hari ini, kalau pribadi saya mendapatkan suara 94.810, suara partai total di 222.000. Kakak mungkin nanti siap nggak sih dibatasin ruang gerak ini, kayak misalnya nggak boleh keluar malam kan? Wakil rakyat kan kadang memberikan saran-saran kalau di metode lain-lain gitu. Siap nggak sih kamu nggak bawa embel-embel gitu? Ya pastilah, mungkin itu adalah salah satu tanggung jawab dan risiko yang harus saya ambil ketika sekarang mungkin statusnya menjadi artis atau public figure, tapi nanti ketika sudah menjabat otomatis kan sudah berubah semuanya, meninggalkan segala keartisan dan dunia yang seperti ini gitu, dan harus menjadi pejabat publik ataupun wakil rakyat sebaik-baik mungkin. Siap nggak sih Kak meninggalkan rumah mewah sampai ke rumah dinas nih nantinya? Kalau rumah dinas itu kan teknis ya, jadi masih bisa diatur, cuman yang pasti segala sesuatunya akan menyesuaikan dengan karir dan profesi yang baru. Tapi kamu ini merasakan nggak bahwa semua ini berkat fans-fans kamu dan keterkenalan kamu di dunia entertainment? Pastilah, tidak bisa dipungkiri bahwa dunia entertainment adalah dunia yang membesarkan saya ya. Nggak nyangka tahun ini sebenarnya udah tahun ke-10 saya di dunia entertainment. 10 tahun yang lalu masih 3 SMA, pertama kali muncul di TV karena diwawancara sama teman-teman media seperti ini gitu, masuk infotainment sampai akhirnya masuk ke acara TV, main sinetron, dan alhamdulillah memiliki karir yang sustain dan stabil sampai 10 tahun. Dan tidak bisa sangka juga ya, memang kekuatan fans, doa dan support dari semua pihak lah, itu sangat membantu. Mas Ivan sendiri gimana Mas dengan Vero yang akhirnya menjadi sebagai anggota dewan? Ya, alhamdulillah ya, sebagai orang tua kita kebetulan sebagai ketua dari tim kemarin. Ini tim sukses ini ketuanya. Tim apa? Jadi ternyata masyarakat itu sayang sama Farel. Gitu loh. Banyak orang-orang baik juga yang membantu kita. Gitu. Jadi nggak mungkin, memang politik itu kalau orang bilang mungkin dunia yang berat ya, keras. Tapi ternyata masih banyak di luar sana juga orang baik, fans dia juga yang mendukung. Nah itu sangat membantu raihan suara Farel sampai bisa sampai dapat seperti ini. Tapi Pak mungkin kemarin
turun di dapil sendiri menghabiskan biaya besar nggak sih? Kan banyak artis kan ada ratusan juta gitu untuk misalkan sembako dan lain-lain. Nah, Vero sendiri berapa nih ya Vero? Ya kalau untuk namanya dana operasional itu pasti ada, nggak mungkin nggak, karena kita turun ke dapil yang cukup jauh di sana, kita kumpul dengan masyarakat, itu pasti membutuhkan dana operasional cukup besar karena 1 tahun lebih kita turun bolak-balik ke sana. Jadi memang dibutuhkan tenaga, fisik, mental dan materi juga yang cukup untuk bisa. Tapi tentunya terakhir keberuntungan yang dari Allah yang menentukan. Uang tabungan akan harus turun sendiri nih di dapil balik ke rumah. Usaha kita macam-macam lah, namun ikhtiar kan berusaha maksimal, tapi yang pasti selalu diajarkan dari dulu jangan besar masak daripada kurang. Amit-amit, alhamdulillah sampai detik ini kita tidak ada hutang, tidak ada menggunakan uang orang lain, benar-benar jadi tidak ada utang budi lah kasarnya. Jadi benar-benar insya Allah nanti ketika menjabat benar-benar bisa melakukan yang terbaik untuk rakyat. Ya, pembiayaan ada nggak sih Kang Vero? Ketua tim sukses ini tapi kalau dipikir-pikirnya kita dibandingin dengan beberapa teman artis-artis lain yang kita kan suka sharingnya banyak yang ada yang lolos, ada juga yang belum muncul gitu. Dan kalau dibanding-bandingin sebenarnya politik kompos kita biaya kita tuh relatif jauh lebih kecil sih daripada mereka yang lain-lain gitu, karena kan banyak orang kadang-kadang apalagi caleg-caleg kalau ngumpulin masyarakat itu malah harus mengeluarkan biaya. Nah ini mungkin karena kekuatan fans dan dunia entertainment dulu ya, ini malah ketika saya datang misalnya yang diundang 100 orang, yang datang itu bisa sampai 1000 orang, bahkan sana satu titik 2000 orang, sampai 2000 orang, dan banyak banget jadinya kejadian-kejadian unik di dapil gitu, dari cakan, dicubit, sampai cium, diikuti gitu, bahkan suka dukanya semua udah kita lewatin lah selama 1 tahun ini. Bisa dari warga Jabar sendiri apa sih yang paling bermanfaat? Musik mana? Musik. Tidak bisa musik, Pak. Anak-anak muda, terutama mungkin banyak masyarakat di luar sana tuh yang melihat politik dengan kacamata yang pesimis, ya, bahwa mereka melihat politik itu adalah dunia yang berhubungan sama hoax, sama fitnah, sama kebohongan segala macam. Ketika kita benar-benar ketemu langsung, kita benar-benar ketemu masyarakat, terutama mungkin ibu-ibu atau anak-anak muda yang benar-benar memiliki keinginan dan harapan setulus itu gitu loh. Mereka hanya menginginkan tolong dong ada wakil rakyat yang benar-benar menyuarakan kita, yang cuma datang tuh ketika lagi masa kampanye doang gitu. Kenapa ketemunya cuma dalam 1 tahun padahal menjabatnya 5 tahun gitu. Tolong ya Mas Vero, kita mereka banyak ngomong hal-hal yang dari hati ke hati yang akhirnya membuat kayaknya sempat ngomong sama papa waktu itu ya, pertama kali turun ke dapil, ini jadi sedikit flashback. Aku malah nangis gitu loh, karena ngelihat ada ibu-ibu yang waktu itu lagi disabilitas ya Pak ya, disabilitas sakit, dan beliau itu susah mencari pekerjaan, gak ada yang membantu gitu, dan harusnya diperhatikan lah oleh pemerintah lokal setempat gitu. Dan itu pertama kali aku bilang ke papa, Pak, akhirnya inilah alasan aku ingin serius dan fokus di dunia. Vero. Yang kamu sampaikan Sabar. misalkan menjadi Udah pasti. Apa yang Kalau ini sekarang memang udah Mas Tayasa, teman-teman lihat kan ini dalam konteks memang di dunia keartisan, jadi selebriti gitu, dan salah satu yang menunjang karir kita adalah penampilan gitu. Tapi nanti ketika statusnya udah berubah menjadi pejabat publik seperti yang saya bilang tadi, otomatis segala sesuatu dari penampilan, dari budaya kehidupan, apapun itu udah harus menyesuaikan dan berubah sewajarnya. Vero, kinerja kamu kan juga nanti kan bakal diperhatikan oleh rakyat kan? Pasti. Kamu sendiri sudah siap belum sih kalau nanti udah ada omongan-omongan jelek atau serangan-serangan dari netizen yang mungkin agak menyakitkan, kritik pedas mungkin seperti itu? Kayaknya dari sebelum menjabat aja, dari awal turun ke dunia politik udah banyak netizen yang juga memandang sebelah mata. Cuman bagi saya itu nggak apa-apa, mungkin itu salah satu pro dan kontra menjadi seorang public figure kali, ataupun menjadi orang yang terjun ke dunia politik dari entertainment. Pasti orang akan memandang sebelah mata, akan ada banyak yang harus kita buktikan, tapi justru malah itu bisa dijadikan motivasi sih, malah justru bisa menunjukkan bahwa anak muda, entertainer, bahwa artis itu juga kinerjanya bisa sama atau bahkan lebih baik dibandingin politisi-politisi yang lain. Mas Irfan, setelah sukses membawa Farel, matchnya untuk Atala udah disiapkan belum? Nah yang jelas adik kakak, walaupun sama saudara tapi mereka punya karakter dan sifat yang
sampaikan perjuangan ini melelahkan dan cukup panjang ya. Mungkin saya agak sedikit beda bahwa ya Verrel Bramasta itu dikenal masyarakat sebagai Verrel Bramasta gitu loh, yang ada dia tampil disayangi sama ibu-ibu sama milenial, itu Verrel Bramasta itu. Jadi kalau bisa menurut saya jangan dirubah. Verrel Bramasta adalah seperti itu, orangnya memang dia yang dikenal orang seperti itu, hanya yang berubah bahwa dia harus tetap humble, harus bisa memperjuangkan program-program pemerintah ke masyarakat. Mungkin itu yang harus berubah. Tapi yang dikenal sama masyarakat di bawah pada saat dia turun, yang agak membuat kita tersentuh itu bahkan waktu itu hujan-hujan ya kayak hujan deras, mereka sampai nggak pakai payung nungguin, wah ini baru pertama kali ini datang ke tempat kita, bukan hanya artis tapi seorang caleg tuh baru pertama datang, apalagi artis, jadi mereka berkerumun itu. Nah itu hal-hal yang membuat ternyata sebegitu antusiasnya masyarakat untuk ketemu, kalau orang Jawa bilang dibongke ya, diorangin mereka itu, disapa, itu luar biasa. Untuk Atala sendiri udah disiapkan belum? Nah, kalau Atala ya karirnya agak beda ya. Jadi Kalau aku ngasih komentar tentang posisi kakak sekarang ya. enggak, bukan komentar ini untuk kamu. Oh, enggak. Nah, aku pengen ngomongin soal kakak ya. Oh iya. Jadi kan Boleh. gimana? Dari dulu tuh banyak orang mungkin nggak tahu gitu. Kakak tuh kan sering banget bantu orang ya. Bahkan banyak banget mulai dari teman-temannya, terus orang-orang yang dia nggak terlalu deket, dia juga orang yang lebih apa ya, peduli sama orang lain dibanding diri dia sendiri. Kadang dia lupa tentang kebahagiaan diri dia sendiri. Jadi aku rasa Ben ini so sweet sekali. nah jadi aku rasa ya ini emang udah jalannya kakak. udah deserve gitu ya. Ya ini platform yang tepat buat dia bisa membantu lebih banyak masyarakat. Sempat cari ke mama nggak sih, kan mama sendiri pernah DPR. Sedikit fun fact, jadi dulu sebelum mama terjun ke DPR, tim suksesnya itu Papa Ivan dulu. Dan dari kecil kita pas masih bareng-bareng ya Mbak, itu kita berempat selalu pendapil ya Dek ya. Kita pulang sekolah dulu weekend nemenin mama turun pendapil di berita tinggi Jawa Timur. Nah kita tuh jadi sedikit banyak mungkin tumbuh besar tuh kan mama 10 tahun kita. Sedikit banyak kita tuh melihat bagaimana sih cara kerjanya anggota dewan, program-program seperti apa yang bisa diperjuangkan, apa yang bisa kita bantu dengan kita menjadi seorang legislator. Jadi tanpa cerita sama mama pun kita kayaknya di otak kita udah dibayangin nih, kayaknya cita-cita ya, bahkan dulu sebelum jadi artis aku pengen jadi diplomat. Kalau banyak orang nggak tahu ya, pengennya kayak gitu sih. Bro, ngomong-ngomong soal mama kan sekarang bergantian nih, kamu masuk dan mama tidak. Iya, mungkin gimana tanggapan kamu, Bro? Mungkin regenerasi kan. Jadi kemarin mama sudah sempat lagi di dewan selama 2 periode 10 tahun. Dan mungkin kali ini Allah memberikan kesempatan lewat saya untuk melanjutkan perjuangannya, untuk berjuang di tanah saya sendiri. Mas Ivan belum dijawab. Belum dijawab ya? Belum dijawab.